Congratulations, tahniah untuk Johor Darul Takzim yang semalam tampil bergaya mengalahkan tamunya Guangzhou FC di Liga Juara Asia. Selain mendapatkan 3 mata, ada beberapa hal yang menarik juga yang diperoleh oleh JDT dan juga Malaysia, karena konteksnya ini JDT mewakili Malaysia. Ya, tadi dengar suara ayam ya. Ini aku sedang berada di tempat orang tua ya. Kita langsung saja review untuk perlawanan semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia, semoga sehat-sehat semuanya ya. Hari ini Sabtu 16 April 2022, ini kita hampir setengah menjalankan ibadah puasa ya. Semoga dilancarkan sampai nanti hari raya Idul Fitri kita bisa berkumpul dengan sanak famili dan segala macam ya. Semoga semuanya lancar, terkendali semuanya ya. Amin ya teman-teman semua. Oke, baiklah, untuk perlawanan semalam ya, sebelum laga JDT melawan tamunya Guangzhou, kita juga harus update sedikit lah ya untuk perlawanan di grup yang sama dengan JDT dan juga Guangzhou FC, di mana Kawasaki Frontale yaitu harus ditahan imbang oleh Ulsan Hyundai, dan Kawasaki Frontale kalau tak salah itu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ya. Jadi skornya 1 sama. Dengan demikian dua klub ini meraih 1 mata, dan momen ini berhasil dimanfaatkan oleh JDT di perlawanan semalam. Oke, di perlawanan semalam Farizal Marlias belum boleh turun ya, karena memang mungkin belum recovery ya, dia belum diperbolehkan atau memang secara penampilan belum boleh 100% ya, dan Hasid Dazli menjadi solusi ya, dan karena sudah diturunkan juga di Liga Super menggantikan beliau kemarin dan cukup impresif juga, dan semalam beliau ini turun. Nah, yang menarik ini ternyata apa yang sudah dicoba dibangun oleh Benjamin Mora itu juga diterapkan semalam ya, dan yang kalau aku baca-baca sebelumnya ada nama Mauricio, dan untuk perlawanan semalam itu nama Mauricio tak ada, dan jadi pemain asing yang diturunkan adalah Saint Loury untuk mewakili kategori Asia. Di tengah ada Leandro Velasquez, kemudian di depan ada Forestieri dan juga Beksen da Silva yang memang sekarang sedang on fire ya, kedua player ini. Khususnya aku mau cakap nih soal Beksen da Silva yang memang player ini memanglah sangat padu ya dari beberapa, dan sementara juga kalau tak salah memimpin jaringan di Liga Super Malaysia. Oke, jadi ada Hasik, kemudian ada Matt Davis ya. Ini formasinya seperti biasa, 3 back ya, Matt Davis, Sahrul Sad, kemudian di kiri ada Saint Loury. 5 di tengah ada Afiq Fazail, Leandro Velasquez, Nakso Insa, kemudian di kanan ada the rising star Arif Aiman ya. Kemudian di kiri ada Pavre Corbin Ong. Nah, di depan sudah kita tahu yaitu duet antara Forestieri dan juga Beksen da Silva. Nah, kita tahu memang lawan JDT kali ini nih Guangzhou FC tidak turunkan skuad terbaik ya, dan memang Guangzhou FC memang kondisinya tidak sebaik musim-musim sebelumnya. Jadi ini akademinya yang boleh turun. Tapi sekali lagi ini levelnya Liga Juara Asia. Jadi apapun ya levelnya ya berbeza lah, dan JDT berhasil totally menguasai perlawanan dari babak pertama dan juga babak kedua, di mana langsung Beksen da Silva cetak jaringan ya, kemudian ada juga gol dari Forestieri. Oh bukan, ini sih rembatan dari Forestieri ya, yang dari luar sebenarnya sudah boleh ditepis oleh kiper dari Guangzhou FC, tetapi bolanya, pantulannya ketika mau ditangkap lagi itu bolanya ada sedikit masalah dan akhirnya masuk. Nah, kalau tak salah itu tak boleh dihitung gol dari Forestieri ya, tapi dihitung on goal dari Guangzhou FC. Nah, selepas itu JDT kembali mencetak jaringan ya, dan ini menarik ya bagaimana umpan dari ketiga nih, kalau tak salah ya, umpan dari Corbin Ong itu ada sedikit gerakan tipu dari Forestieri ya, pura-pura akan mengambil bola tapi bola dilepas, kemudian akhirnya Beksen da Silva melakukan kontrol dan langsung mencetak jaringan kedua ya. Jadi awal-awal sebelum babak pertama usai 3-0 sudah ya.
Nah, kemudian di babak kedua permainan pun tetap didominasi oleh Johor Darul Takzim ya, sangat didominasi penuh. Itu menunjukkan ya memang apa yang dipertunjukkan JDT ini terjadi juga di Liga Champions Asia, Liga Juara Asia, tak hanya di Liga Super ya. Walaupun memang ini baru ujian awal, belum ujian yang sebenarnya, karena menurut aku ujian sebenarnya adalah ketika melawan Ulsan dan juga Kawasaki Frontale nantinya. Tapi sekali lagi JDT sebagai tuan rumah tentu saja sebenarnya sangat diuntungkan. Nah, kemudian di babak kedua akhirnya terjadi dua jaringan, dan di momen ini juga ada kartu merah ya yang diterima oleh pemain Guangzhou FC, dan memang itu sangat layak ya mendapatkan kartu merah, karena memang kalau kita tengok aku lihat replay di mana Beksen da Silva selepas dijatuhkan itu mendapatkan sentakan dari kaki pemain Guangzhou FC. Nah, di babak kedua ini diobrak-abrik dan akhirnya Beksen da Silva memastikan cetak hat-trick perdana di Liga Juara Asia. Congratulations ya untuk Beksen da Silva. Nah, kemudian ada beberapa pergantian juga ya di situ, dan salah satunya adalah pergantian ketika sebelumnya memang di babak kedua itu ada pergantian, kemudian bagaimana Arif Aiman yang di kanan dipindah ke kiri, Safai Rashid masuk. Nah, kemudian Ramadan Saifullah masuk ya, ada Nasbi juga. Nah, di sini Ramadan Saifullah mencetak gol yang menurut aku sangat bagus ya, dengan mencip bola dan akhirnya membuat kedudukan menjadi 5-0 ya. Dan ya gol yang baik juga ya buat Ramadan Saifullah. Bisa boleh dibilang ya semalam yang melawan pemain seumuran ya ada Ramadan Saifullah, Arif Aiman itu ya. Itu melawan player-player seumuran, karena memang lawannya itu kebanyakan bawah 22 dari Guangzhou FC. Nah, terlepas memang melawan tim usia muda, tapi kemenangan yang diraih Johor Darul Takzim ini sangat berarti ya, sangat berarti untuk JDT dan juga Malaysia. Yang pertama, kemenangan ini tentu membuat JDT memimpin klasemen ataupun kumpulan yang Liga Juara Asia ini di grup ini. Yang kedua, tiga mata yang bagus ya di Liga Juara Asia, dan tentu saja masalah mental ini akan sebagai bekal untuk melawan tim papan atas ya di fase ataupun di perlawanan berikutnya. Yang ketiga nih yang paling penting, JDT mendapatkan poin untuk Malaysia untuk MR ranking di Asia ya. Ini yang mempengaruhi jatah Malaysia ini dapat perwakilan langsung Liga Juara Asia, kemudian AFC Cup. Nah, ini sangat terbantu dengan apa yang boleh berlaku semalam, apa yang sudah dipertontonkan JDT menjadi wakil otomatis di Liga Juara Asia ini ya. Ini bakal bagus impactnya untuk Malaysia untuk jatah lolos ke Liga Champions Asia ke depannya. Dan ini masih boleh bertambah lagi ya apabila nanti JDT bisa boleh meraih poin maksimal ketika melawan Ulsan ataupun Kawasaki Frontale ya. Ini akan berlaku lagi perlawanannya hari Senin atau hari Senin. Itu kemudian juga setiap perlawanan di Liga Juara Asia ini kalau tak silap nih satu perlawanan 50.000 USD ya. Jadi kalau dikonversikan ya hampir 1 miliar kurang lebih angkanya segitu kalau aku tak silap ya. Dan ini sekali lagi ya congratulations, tahniah untuk JDT dan para penyokong ya, cukup banyak juga yang hadir ya. Dan aku yakin nanti perlawanan melawan Ulsan ataupun Kawasaki Frontale harusnya sih lebih banyak ya, karena lawannya ini secara nama lebih besar. Apalagi misalnya ketika melawan Kawasaki Frontale nanti itu ada kaitannya, mungkin ada sosok Sanatik dan segala macam ya itu. Nah, sekali lagi tahniah, dan aku sebenarnya pengen kedepannya juga ada wakil Indonesia di Liga Juara Asia ya, karena sampai saat ini kita belum boleh tengok ya, hanya dari Malaysia dan juga Thailand, ada juga wakil dari Vietnam kalau juga ada atau enggak ya, aku lupa ya. Tapi Indonesia itu belum dapat jatah lolos lah. Mungkin di tahun 2023 ataupun 2024 itu sudah boleh lah Indonesia punya wakil yang automatically lolos gitu. Oke, sekali lagi tahniah untuk para penyokong JDT, dan kita berharap juga ya ini tidak cuman
laga ini saja, tapi laga berikutnya ada juga poin maksimal. Paling enggak ya memang kita tahu nanti DDT akan bertemu dengan Guangzhou lagi. Jadi misalnya nanti boleh dapat 6 mata. Dan sebenarnya momentum kemarin nih Kawasaki Frontale imbang dengan Ulsan itu harusnya sebenarnya dimanfaatkan ya. Misalnya besok JDT imbang ya, itu masih berada di papan atas dan kemudian bisa memanfaatkan perlawanan lagi melawan Kawasaki ya, kita tak tahu. Peluang yang ditargetkan oleh Tunkuma Kota Johor adalah lolos kumpulan ini, dan semoga ini boleh terjadi karena ini efeknya tidak hanya baik untuk Johor Darul Ta'zim, tapi sekali lagi ini akan mempengaruhi ME ranking. Kalau tak salah nih, jadi selepas perlawanan ini secara peringkat klub di Asia, secara peringkat yang soal MA ranking itu mewakili Malaysia berada di 16 secara Asia, kemudian nomor ya kayaknya naik ke posisi 16 kalau aku tak salah nih. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada salah kata aku mohon maaf ya. Nanti Liga Super juga akan bermula tanpa JDT tentunya, yang sedang fokus di Liga Juara-Juara Asia, tetapi yang lain juga kesempatan ya, sekali lagi untuk Terengganu, untuk Kedah, untuk Sabah ya, untuk tetap berada di papan atas Liga Super, walaupun Terengganu masih belum boleh di papan atas Liga Super. Itu aja, sampai ketemu lagi, semuanya, salam satu rumpun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.